Para sahabat, ketika dana desa mengalir pada desa, itu ada semacam protes dari masyarakat kelurahan di kota. Saya kerap mendengar bahwa dana desa itu merupakan bentuk diskriminasi pada kelurahan. Kenapa desa diberi dana, lalu kelurahan tidak diberi dana? Meskipun sebenarnya ada juga dana kelurahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tapi biasanya kalau soal bagi-membagi itu perkara yang paling sulit. Seperti halnya matematika, kalau menambah, mengalihkan, mengurangi relatif mudah. Tetapi kalau membagi itu sangat susah ya. Seperti dulu waktu saya kecil ada pelajaran porogabit, itu yang paling susah dalam hal hitung-menghitung di matematika. Dan karena itu ini kelurahan ini menuntut supaya diberi dana seperti halnya dana desa. Saya justru melihat itu sebuah salah kaprah dana kelurahan itu. Karena apa? Mengapa demikian? Ya, karena memang ya kota itu sudah memiliki kemajuan, ada pelayanan publik, semuanya sudah dicukupi oleh pemerintah kota. Kita bisa membandingkan lah antara desa dengan kota, antara kota dengan kabupaten, antara kelurahan dengan desa. Kalau kita lihat dari sisi fasilitas publik, ya jelas berbeda. Dan setiap titik di kota, tentu di wilayah administrasi kelurahan, itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Misalnya kalau di sekitar kami di kampus, ya ini ada kampus lalu berdampak luas. Ada kos-kosan, ada warung, ada laundry, ada pokoknya banyak sekali. Sehingga masyarakat sekitar itu tidak harus berpikir tentang BUMDesa, tidak harus berpikir tentang sawah, ya, bisa jualan. Yang punya kos ya kos, yang punya warung ya warung lah. Artinya ya masyarakat kelurahan, masyarakat kota itu bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat desa. Sebaliknya, saya justru ingin mengatakan bahwa kehadiran kelurahan itu adalah bentuk diskriminasi pada desa. Nah, ini tema yang saya sajikan dalam video ini. Kelurahan itu mendiskriminasi desa. Itu mempunyai cerita yang sangat panjang, bahwa kelurahan, kota, negara, modal itu menjadi sebuah kesatuan. Bahwa negara itu pasti akan membentuk kota sebagai pusat kekuasaan, pusat administrasi, pusat peradaban, pusat modal. Jadi kota itu dibangun, ya, kekayaan kota itu dibangun dengan cara menghisap, eksploitasi atau sering disebut dengan urbanisasi kapital, perpindahan ya dari aset dari desa maupun tenaga kerja murah dari desa menuju kota untuk memupuk pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, industri, jasa dan seterusnya. Sementara kalau desa ya begitu-begitu saja, pertanian yang bersifat involutif atau jalan di tempat. Nah, kelurahan itu adalah instrumen administratif bagi kota. Tapi tentu saja kelurahan itu yang menjadi bagian dari proyek pembentukan negara, pembentukan kota, pembentukan modal. Paling tidak masyarakat grassroots di wilayah perkotaan atau di dalam wilayah administratif kelurahan itu akan menikmati negara, menikmati kota, sekaligus juga menikmati modal atau pertumbuhan ekonomi. Itu sudah berlangsung lama, bahwa kalau kita bicara tentang negara itu akan bicara tentang kota, ibu kota. Ini tempat, kalau zaman dulu ya tempat raja itu bersemayam, maupun para pangeran-pangeran keluarga raja itu ya di dalam wilayah
kota atau istana itu, yang dalam konteks Mataram disebut sebagai parentah jero. Ini wilayah atau yurisdiksi di dalam, itu tidak ada desa, itu diperintah langsung, dan itu dihuni oleh orang-orang istimewa, bukan orang desa rakyat jelata kawula dase, bukan. Ini orang-orang istimewa, yang kelak orang-orang istimewa ini disebut sebagai citizen, atau masyarakat kelurahan, masyarakat kota itu namanya citizen. Jadi ini istilahnya direct rule ya. Jadi di dalam parentah jero, parentah dalam itu direct rule, tidak indirect. Kalau yang nanti di mancanegara, yang jauh gitu ya, misalnya kalau ini ibu kotanya di kota Jogja dulu ya, lalu mancanegaranya ya di pesisir utara, sampai di wilayah Jawa Timur, wilayah Jawa Tengah bagian barat, itu mancanegara itu ya tempat bersemayam desa maupun orang-orang desa itu yang itu dikelola dengan pemerintahan tidak langsung. Jadi ada yurisdiksi desa. Kalau di kota tidak ada yurisdiksi desa, melainkan itu tadi ya pemerintahan langsung. Itu juga dilanjutkan oleh penguasa kolonial. Jadi struktur yang sudah ada antara parentah jero dengan yang luar, antara yang kota dengan yang desa itu dipertahankan. Kemudian pemerintah kota, penguasa kolonial itu ya jelas-jelas memanfaatkan desa, kepala desa itu ke dalam struktur pemerintahan tidak langsung. Artinya penguasa kolonial tidak berhubungan dengan orang per orang, tidak berhubungan dengan rakyat, dengan penduduk, tapi melalui perantara bernama kepala desa atau sebutan lain. Ini menciptakan diskriminasi yang luar biasa. Jadi artinya desa suruh ngurus sendiri, urusan apapun ya. Jadi artinya otonomi asli, yang disebut otonomi asli itu juga bermakna diskriminasi. Jadi kalau orang kota diurus langsung oleh negara, oleh pemerintah yang dekat tadi, dekat dengan pusat kekuasaan, sementara orang desa, wong desa ini ya mereka bukan citizen, bukan warga negara. Mereka tidak diurus oleh negara. Ya, di masa kolonial lalu ini semakin berkembang. Tidak hanya di kota Jogja tentu saja ya. Itu ada istilah witsken. Witsken itu ya kalau dulu ya parentah jero lalu witsken. Itu ya wilayah administratif di kota-kota ini yang semulanya di Jogja lalu ada di Solo, bahkan juga di Surabaya. Padahal dulu Surabaya kalau menurut struktur kerajaan Mataram itu termasuk mancanegara yang jauh gitu ya. Dulu ya Surabaya itu ya desa, tetapi karena intervensi kolonial, lalu penguasa kolonial itu membentuk kota-kota baru. Artinya kolonial membentuk negara, membentuk kota, membentuk modal, membentuk citizen, membentuk organisasi semacam kelurahan yang pada waktu itu disebut sebagai witsken. Witsken, kelurahan, ya itu menciptakan diskriminasi pada desa. Jadi kalau orang kota ya dilayani, ya dekat dengan modal, dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pelayanan, dekat dengan fasilitas publik. Jadi orang kota itu nggak perlu dikasih uang, malah sebaliknya orang kota yang disebut citizen itu membayar pajak jauh lebih tinggi daripada wong desa. Jadi ya begitulah. Jadi kenapa orang desa disuruh gotong royong, orang kota tidak disuruh gotong royong, karena orang kota membayar pajak. Ya memang ini konsekuensi dari pembentukan negara, kota, modal, dan citizen atau warga negara itu ya seperti itu. Tetapi maksud saya pembentukan citizen itu tidak terjadi di desa. Ya kalau citizen itu kan orang bisa bekerja, berusaha, ya. Kalau di kota kan bisa ini, yang tadi sudah saya ceritakan, setiap tempat itu pasti akan menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, bisa mengakses layanan publik dengan lebih baik. Nah, orang kota ya dekat dengan sekolah, dekat rumah sakit dan sebagainya kan. Fasilitas serba ada. Kalau orang desa kan tidak. Lalu yang ketiga, taat aturan. Ya ini kan sisi peradaban ini, aturan hukum. Jadi hukum itu ya memang melekat pada warga negara atau orang-orang istimewa, orang-orang kota itu. Kalau orang desa ya masih jauh lah. Kalau
bicara tentang hukum. Lalu yang keempat ya bayar pajak. Orang kota bayar pajak, orang desa gotong royong. Jadi secara prinsip ya seperti itu. Dan setelah kita merdeka, lalu kita mengenal konsep lingkungan. Jadi yang Surabaya, yang Jakarta itu pelan-pelan dibuat menjadi lingkungan. Dulu semuanya juga desa. Setelah lingkungan, lalu pada masa Orde Baru ada istilah kelurahan. Ya, ini organisasi unit administratif yang di kota-kota gitu ya, atau di pemerintah kota madya kalau dulu, termasuk Jakarta, Surabaya, Semarang, kota Solo dan sebagainya gitu ya. Nah ini sekali lagi pembentukan mulai dari parentah jero, wisken, lingkungan, kelurahan itu adalah bentuk diskriminasi pada desa, terutama pada sisi modal, pembentukan modal dan pembentukan warga negara. Jadi artinya kalau orang desa mau punya modal, mau menjadi warga negara, mereka harus datang ke kota, itu yang sering disebut dengan urbanisasi. Pendidikan yang berkualitas di kota-kota besar itu juga memfasilitasi brain drain, ya. Brain drain ini orang desa sekolah tinggi, lalu ya pindah ke kota, menjadi warga negara. Dekat dengan modal, dekat dengan fasilitas publik, dengan kekuasaan. Yang desa yang sama aja, ya bukan berarti lalu desa tidak maju ya maju, tetapi artinya kemajuan pada sisi citizenship itu masih sangat jauh. Karena ya Indonesia itu dari dulu sampai sekarang itu menciptakan model pemerintahan yang diskriminatif, ya diskriminatif pada desa. Ya memang itu sebenarnya kalau kita konsekuen dengan negara hukum ya memang begitu ya. Nah sementara kalau desa dipertahankan ya pikiran kita bagaimana kita ngomong undang-undang desa, dana desa dan seterusnya itu artinya sebenarnya tidak harus hanya dimaknai sebagai proyek, tetapi semua itu dalam rangka untuk membentuk warga negara. Artinya desa tidak hanya tempatnya aset tapi juga bagaimana aset itu bisa menjadi capital, menjadi modalnya orang desa. Jadi bagaimana ini ya, memang lalu orang banyak yang ngomong ya, artinya kan kita harus membuat kota, desa harus dibuat kota. Nah ini bisa menimbulkan masalah ini, bisa menimbulkan tafsir, tetap tafsir yang bisa beda-beda. Banyak orang yang mengatakan ya desa bisa menjadi kuat, bisa menjadi maju tanpa harus menjadi kota. Tetapi esensi yang ada di situ adalah bagaimana desa itu ya punya menjadi tempat layanan publik yang lebih baik, tempat penghidupan, tempat berusaha mencari pekerjaan, tempat membentuk warga negara, tempat membentuk orang-orang yang sadar hukum, taat hukum, dan juga orang-orang warga negara yang membayar pajak. Bukan hanya gotong royong, tapi juga membayar pajak. Artinya desa sama kota ya sama ya, seperti yang terjadi di Eropa bahwa citizen itu ya dulu di kota tapi kemudian melakukan perluasan. Kalau terjadi urbanisasi desa atau perluasan kota ke desa tidak hanya secara fisik tetapi ya yang paling esensial adalah ruralisasi. Itu artinya ya orang-orang desa itu menempatkan atau menggunakan desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan dan yang jauh lebih penting desa itu punya kontribusi untuk pembentukan kewarganegaraan.